Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Tisaya Putri dengan NIM 1312411026 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini aku pengen berbagi ke kalian terkait bisnis plan yang aku punya. Jadi video kali ini adalah penyampaian aku terkait bisnis plan yang aku punya, seperti bisnis apa yang ingin aku inginkan dan ingin aku jalankan. So, tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke detail dari produk yang ingin aku jalankan, aku pengen kenalin ke kalian dulu produk dari Jellyfish sendiri itu apa sih. Nah, Jellyfish sendiri itu punya filosofi nama. Dari jelly, seperti namanya, jelly, yaitu produk atau bahan utama dari produk ini adalah jelly. Lalu bliss itu punya arti kebahagiaan. Jadi aku harapannya adalah ketika konsumen itu setelah meminum produk akan merasa bahagia. Nah, disitulah titik letak filosofi dari nama Jellyfish sendiri. Nah, seperti yang aku katakan tadi, Jellyfish itu merupakan usaha minuman yang menargetkan kalangan anak muda, terutama adalah mahasiswa, sebagai jawaban atas kejenuhan atau kebosanan atau nggak ada variasi dari minuman di sekitarnya. Di sini aku membuka sistem penjualannya adalah pre-order. Nah, kenapa juga sih kok kalangan target utamanya itu mahasiswa atau anak muda? Melihat lingkunganku sendiri adalah lingkungan di belakang ini yang sudah tertera adalah data usaha dari brand atau produk yang ingin aku jalankan, yaitu di sini nama usahanya adalah Jellyfish, yaitu bidang usaha minuman atau kuliner. Jenis produknya itu adalah minuman jelly dan cincau. Di sini juga Jellyfish punya slogan, yaitu segar, manis, penuh warna. Lalu di sini Jellyfish juga punya media sosial, yaitu akun Instagram. Akun Instagramnya itu @jelly_bliss26. Di sini juga Jellyfish punya sistem penjualan, yaitu direct selling dan pre-order. Nah, direct selling sendiri itu akan berfokus ketika ada event-event di mana mungkin open talent, di situ Jellyfish akan membuka stand dan berjualan. Kemudian ada konsep usaha dari produk ini, yaitu Jellyfish akan menyajikan satu minuman jelly dan cincau, di mana nantinya akan dikemas menggunakan cup berukuran 14 oz dan akan diberikan label stiker brand untuk menambah profesionalismenya. Selain itu, Jellyfish sendiri punya, yaitu namanya direct selling seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Lalu ada juga sistem pre-order, di mana sistem ini akan mempermudah aku sebagai penjual dan kalian sebagai konsumen. Selain itu, kita juga punya inovasi berkelanjutan. Inovasi ini akan dibuat ketika produk layak atau di pasaran itu banyak penyukanya dan meminta variasi baru. Nah, di sini mungkin inovasi barunya adalah memberikan varian rasa baru, mungkin rasa melon atau rasa grape dan lain sebagainya. Punya strategi pemasaran. Yang pertama itu dari promosi digital akan melalui media sosial. Kalau untuk sekarang media sosial yang kita punya atau Jellyfish punya itu masih hanya di sebatas Instagram dan WhatsApp. Mungkin akan bertahap atau berprogres dengan bertambahnya akun media sosial untuk nantinya. Nah, promosi dari mulut ke mulut juga itu salah satu strategi pemasaranku. Ketika kita memberikan produk yang layak, yang bagus, yang dapat dinikmati, maka konsumen yang menyukai akan merekomendasikan ke temannya atau ke orang lain, dimana itu ada salah satu promosi dari mulut ke mulut. Nah, untuk pengembangan pasarnya sendiri, aku akan memulai dari lingkungan kamu sendiri yang nantinya akan memperluas jangkauannya melalui sistem pre-order atau nantinya punya sistem baru ketika
pasarnya nanti bertambah banyak begitu. Nah, untuk pengembangan produk sendiri udah aku jelaskan tadi di awal. Pengembangan produknya adalah satu inovasi, yaitu mengembangkan varian rasa, tidak hanya satu rasa tapi mungkin ada 3 atau 5 atau lebih banyak. Sekedar informasi aja, aku sudah melakukan analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan. Di sini modal awal yang aku punya itu kecil dan risiko finansialnya itu minim, jadi amanlah untuk menjalankan bisnis ini, dimana juga bisnis ini harganya terjangkau yang kemungkinan besar akan menarik banyak konsumen. Nah, yang kedua sendiri ada kelemahan. Kelemahan yang aku punya itu di kapasitas produksi terbatas, karena di sini aku sendiri yang membuat produk ini, lalu belum memiliki legalitas resmi atau BPOM ya, karena pengurusan BPOM itu juga tidak mudah ya. Lalu karena ini juga masih perintis ya, berat kata masih awam gitu. Itu yang saja ada peluang. Di sini aku melihat ada peluang karena pasarku terutama adalah anak muda yang lalu terus berkembang, dan nantinya tren minuman ini juga nggak akan redup juga begitu, karena peminatnya tetap banyak begitu. Lalu yang terakhir ada ancaman. Nah, di sini aku melihat ada banyak kompetitor ya di lingkungan kampus, karena mungkin ide ini tidak hanya aku yang memiliki tapi banyak pihak, namun mungkin belum terlaksana saja. Tapi ini akan jadi salah satu mungkin trade yang bisa saja terjadi di masa depan nanti. Selain analisis SWOT, aku juga punya analisis 4P. 4P itu apa? Nah, yang pertama ada produk. Di sini minuman jeliku itu punya ciri khasnya itu berbahan dasar jelly, lalu ada cincau, dan akan dikemas menggunakan cup. Nah, yang kedua ada price atau harga. Nah, harga jualku adalah 5.000 per cup. Kenapa? Mengingat karena mahasiswa sendiri biasanya mencari harga-harga ramah kantong, apalagi ramah kantong pelajar begitu. Nah, yang ketiga ada promotion, yaitu tadi aku akan melalui media sosial dan dari mungkin rekomendasi mulut ke mulut customer gitu atau konsumen. Di media sosial mungkin juga akan posting foto atau video yang menarik, jadi nantinya konsumen akan, wah ini produknya menarik sekali, aku pengen coba. Nah, begitu. Yang terakhir ada place atau tempat. Nah, untuk penjualan sendiri, karena aku menggunakan sistem pre-order, itu akan produksi di rumah. Ketika direct selling pun aku akan mencari hanya ketika event-event saja. Nah, di sini ada detail atau apa ya, lebih rinci dari produk aku, seperti deskripsi, jenis, dan kualitas produk. Dari produk ini sendiri sudah aku jelaskan dari awal tadi, adalah produk minuman yang berbasis jelly, cincau, lalu ada sirup dan es batu. Jadi di sini akan dominan mungkin manis tapi akan terasa segar juga. Nah, ini akan dikemas menggunakan cup berukuran 14 oz. Lalu produk ini sendiri hanya memiliki satu varian original, yaitu rasa strawberry. Nah, untuk kualitas produk sendiri sudah aku spill dari awal tadi, akan menggunakan jelly bermerek Nutrijel, dimana jelly itu sudah terkenal enak juga. Lalu akan menggunakan cincau dan sirupnya mungkin akan menggunakan sirup yang sudah familiar di kalangan masyarakat saja, karena supaya rasanya tidak terlalu merubah atau tidak terlalu bahasa gaulnya too much begitu. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang, itu adalah modal atau rincian modal awal dari produk ini. Yang pertama ada kebutuhan itu misal Nutrijel itu dengan jumlah 5 bungkus seharga 5.000. Lalu ada cincau 2 bungkus itu seharga 7.500. Lalu ada juga sirup rasa stroberi 1 botol seharga 18.000.
cup 14 plus penutup itu 50 pieces seharga 700 perak. Lalu ada stiker mini nama brand itu 50 pieces seharga 200 perak per piecesnya. Lalu ada sedotan plastik 50 pieces seharga 160 perak per piecesnya. Lalu ada plastik pembungkus 1 pack itu 7.000. Nah, total untuk seluruh kebutuhan atau modal awal adalah 125.000. Dalam menjalankan usaha itu pasti ada risiko dan tindakan alternatifnya. Di sini ada beberapa risiko dan tindakan alternatif yang sudah aku pikirkan ketika nantinya aku membuat produk ini. Mungkin nantinya akan ada satu risiko, misalnya persaingan ketat dari penjual minuman lain yang lebih dikenal. Nah, aku punya tindakan alternatif itu terus berinovasi dalam rasa, tampilan, dan kemasan produk. Mungkin kalau di awal tadi dengan berinovasi varian rasa. Ada juga mungkin hambatan atau risiko yang akan terjadi itu keterbatasan kapasitas produksi karena dikelola individu. Nah, karena pengelolanya adalah aku sendiri individu, nah aku punya solusinya yaitu memanfaatkan sistem pre-order tadi. Karena sistem pre-order kan pasti terbatas, jadi aku bisa mengira-ngira kapasitas yang aku bisa, jadi tidak akan overwork lah begitu. Tadi adalah rincian bisnis plan yang ingin aku buat atau ingin aku jalankan. Jadi kalau semisal ini juga menginspirasi kalian, terima kasih, dan semoga juga bisnis ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.